Seorang wanita tua di kursi roda duduk dalam diam di tepi padang rumput. Pandangannya melayang ke cakrawala yang tak berujung. Tiba-tiba seekor kuda muncul, seekor mustang liar yang indah dan tak terikat, bergerak dengan perpaduan anggun dan waspada. Saat kuda itu mendekat, sesuatu yang ajaib terjadi. Sebuah ikatan mendalam terbentuk di antara mereka. Mengapa seekor hewan liar dan bebas mendekati seseorang yang terkurung di kursi roda? Momen ini memicu serangkaian peristiwa yang mengejutkan semua orang, menjadi awal dari kisah tentang ketabahan, harapan, dan kekuatan hubungan yang melampaui segala harapan. Margarita Perez telah tinggal di perbatasan padang rumput itu selama bertahun-tahun. Rumah sederhananya menjadi tempat berlindung yang dipenuhi foto-foto masa lalunya sebagai penunggang kuda saat ia memukau banyak orang dengan gaya menunggang yang anggun. Namun hidupnya berubah drastis 20 tahun lalu ketika sebuah kecelakaan mobil membuatnya lumpuh dari pinggang ke bawah. Kini di usianya yang ke-78, interaksi Margarita dengan kuda hanya sebatas memandangi mustang liar yang berkeliaran di padang luas dari berandanya. Hidupnya berjalan rutin. Cucunya Elena datang setiap minggu untuk mengantarkan belanjaan dan menemaninya. Tetapi sebagian besar waktu Margarita dihabiskan sendirian, dengan hati yang merindukan kebebasan yang dulu ia miliki. Padang rumput yang terbentang di depan rumahnya menjadi pengingat akan kebebasan masa lalunya, sekaligus keindahan alam liar yang tetap abadi. Suatu pagi yang cerah, saat Margarita mendorong kursi rodanya keluar untuk menikmati hangatnya sinar matahari, ia melihat pemandangan yang tak biasa. Seekor mustang berdiri sendiri di pinggiran lahannya. Berbeda dengan kuda-kuda liar lainnya yang biasanya menjauhi pemukiman manusia, kuda ini berdiri cukup dekat. Bulu gelapnya berkilau diterpa sinar matahari, dan matanya yang tajam serta penasaran tampak menatap langsung ke arah Margarita. Awalnya ia terkejut, kuda liar biasanya menghindari manusia. Namun mustang itu tidak lari, justru perlahan mendekat. Suara langkahnya terdengar jelas menghancurkan rumput kering di tanah. Jantung Margarita berdebar kencang saat ia menggenggam pegangan kursi rodanya. Napasnya tertahan ketika mustang itu berhenti hanya beberapa meter darinya. "Mengapa kamu datang ke sini?" bisiknya, suaranya bergetar. Kuda itu menggerakkan telinganya seolah memahami kata-katanya. Melihat makhluk itu begitu hidup, begitu bebas, Margarita merasakan rasa iri yang kuat. Selama 20 tahun, ia mendambakan kebebasan seperti yang dimiliki kuda itu. Keajaiban momen itu hilang ketika tiba-tiba mustang itu berbalik dan berlari kencang, menghilang di balik bukit secepat ia datang. Margarita tetap diam, tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan sesuatu yang lama hilang. Rasa kagum dan semangat yang perlahan bangkit kembali. Ketika Elena datang sore itu, Margarita langsung menceritakan pengalamannya dengan penuh semangat. "Seekor kuda liar mendekatiku," katanya dengan nada penuh takjub. Elena hanya tersenyum kecil, mengira itu hanyalah imajinasi neneknya yang penuh cerita masa lalu. "Mungkin itu cuma mimpi, Nek." Tapi Margarita yakin itu bukan mimpi. Mustang itu benar-benar mendekatinya, dan ia merasa entah bagaimana bahwa pertemuan mereka belum selesai. Keesokan paginya, Margarita kembali duduk di tempat biasanya di beranda. Fajar mulai menyingsing, mewarnai padang rumput luas dengan cahaya jingga yang hangat. Ia memandang jauh ke cakrawala, hatinya diam-diam berharap bisa melihat mustang misterius itu lagi. Waktu berjalan perlahan, hari pun berlalu dengan tenang seperti biasa. Saat Margarita hendak kembali masuk ke rumah, ia mendengar sesuatu. Dentuman lembut dan berirama dari derap kaki di tanah. Ia menahan napas dan menoleh ke arah padang. Di sana, mustang yang sama seperti kemarin.
Kuda itu kembali mendekat perlahan, langkahnya hati-hati namun penuh keyakinan. Jantung Margarita berdebar kencang karena kegembiraan. Ia pernah melihat banyak kuda liar sebelumnya, tapi tak satu pun yang pernah mendekatinya dengan rasa ingin tahu seberani ini. Kali ini, Mustang itu datang lebih dekat lagi, berhenti hanya beberapa langkah dari berandanya. Kuda itu menatapnya dengan sorot mata tajam, seolah mencoba memahami sosok rapuh di depannya. Tanpa sadar, Margarita mengulurkan tangan yang gemetar. "Hai kamu," bisiknya pelan. Kuda itu tetap diam, hidungnya mengembang saat mencium aromanya. Terjalin sebuah hubungan yang nyata di antara mereka, seakan Mustang itu mengenali sesuatu yang istimewa dalam diri Margarita, sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Kali ini, kuda itu tidak lari, ia tetap tinggal, merumput di dekat sana sambil sesekali melirik ke arah Margarita. Margarita terdiam, air mata menumpuk di matanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar diperhatikan, bukan hanya sebagai wanita tua di kursi roda, tapi sebagai seseorang yang pantas mendapat perhatian dan hubungan yang tulus. Hari demi hari berlalu, dan Mustang itu mulai datang lebih sering, setiap kali mendekat lebih dekat ke beranda Margarita. Ia mulai meletakkan ember kecil berisi air di dekat sana. Dengan penuh kasih, ia memberi nama kuda itu Rayo karena bulunya yang gelap dan mengilap seperti kilat yang menghilang di balik bayangan senja. Namun saat Margarita menceritakan pertemuan itu kepada cucunya, Elena, gadis itu tampak ragu. "Kuda liar biasanya nggak mendekat ke manusia, Nek. Nenek yakin nggak cuma membayangkan aja." Margarita tersenyum dengan pemahaman yang dalam. "Kadang-kadang Elena, yang liar bisa mengenali yang terluka. Mungkin ada sesuatu dalam diriku yang enggak kamu lihat. Tapi tidak semua orang di sekitar melihat kunjungan Rayo dengan perasaan yang sama." Seorang peternak di dekat situ, Thomas, pernah melihat Mustang itu mendekati ternaknya. "Kuda itu bikin repot," katanya kepada Margarita suatu sore. "Mereka bikin ternak gelisah, dan kalau dia terus datang cepat atau lambat pasti ada yang bertindak." Perut Margarita terasa mengencang. Ia tahu betul risiko yang dihadapi Mustang liar, dari penangkapan hingga diusir secara kasar karena dianggap terlalu dekat dengan pemukiman. Rayo tidak berbeda, dan bayangan kehilangan ikatan baru ini membuatnya takut. Sore itu, saat ia duduk di beranda memandang padang rumput, Rayo datang lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Menatap mata kuda itu, Margarita merasakan tekad yang kuat. Jika masyarakat menentang Rayo, ia siap membelanya meskipun harus berhadapan dengan tetangga-tetangga lamanya. Kunjungan Rayo menjadi kebahagiaan rutin. Setiap pagi, Margarita akan duduk di beranda, hatinya hangat, melihat siluet gelap Rayo di bawah cahaya fajar. Hari demi hari berlalu, dan sikap hati-hati Rayo perlahan memudar. Margarita mulai berbicara padanya dengan nada lembut yang dulu ia gunakan saat bersama kuda-kuda kesayangannya. "Selamat pagi, Rayo," panggil Margarita di suatu siang cerah sambil mengulurkan wortel dengan tangan tuanya. Awalnya, Rayo berhenti, telinganya bergerak-gerak seakan mempertimbangkan situasi. Lalu, dengan langkah hati-hati tapi mantap, ia maju, hidungnya melebar saat mencium wortel itu. Margarita menahan napas, takut gerakan sekecil apapun bisa membuatnya kabur. Tapi betapa terkejutnya ia, Rayo dengan lembut mengambil wortel itu, bibirnya yang lembut menyentuh telapak tangan Margarita. Tawa meledak dari bibir Margarita, jernih dan penuh sukacita, mengalun jauh melintasi padang rumput. Itu adalah tawa yang sudah lama tidak ia rasakan, bukan sekadar basa-basi atau kebiasaan, tapi luapan kebahagiaan yang tulus. Hari itu, Rayo tetap berada di dekatnya, mengunyah rumput di halaman sementara Margarita memandangi dengan hati yang kembali dipenuhi semangat hidup yang ia kira telah hilang sejak lama. Kisah tentang perilaku aneh Mustang liar
itu mulai menyebar ke seluruh kota. Para tetangga mulai berdatangan, penasaran dengan kabar yang mereka dengar. Beberapa merasa takjub dengan ikatan antara Margarita dan Rayo, namun ada juga yang menganggap kehadiran kuda itu sebagai gangguan, seperti Thomas, si peternak. "Binatang itu nggak pantas ada di sini, Margarita," kata Thomas suatu hari dengan nada tegas. "Dengan membiarkannya tetap datang, kamu malah bikin dia betah. Itu bisa jadi masalah buat semuanya. Kuda liar tempatnya ya di alam liar, bukan di dekat manusia." Margarita menatapnya dengan ekspresi tenang namun teguh. "Dia nggak ganggu siapapun, Thomas. Dia sedang mencari sesuatu, sama seperti aku." Meskipun mendapat tentangan dari Thomas, Margarita terus mempererat hubungannya dengan Rayo. Ia mulai menyiapkan jerami dan air bersih, menciptakan sudut nyaman di dekat beranda, tempat kuda itu bisa beristirahat dengan aman. Hari demi hari, kepercayaan Rayo terhadap Margarita tumbuh. Tak lama kemudian, ia membiarkan wanita itu mengelus lehernya. Jari-jari rapuh Margarita menyusuri otot-otot kuatnya. Bagi Margarita, pertemuan itu lebih dari sekadar berinteraksi dengan hewan liar. Itu adalah hubungan yang penting. Setiap sentuhan, setiap suara lembut dari Rayo seolah menghapus puluhan tahun kesepian dan kesedihan. Dalam diri Rayo, Margarita melihat bayangan jiwanya sendiri, liar, bebas dan berjuang untuk kebebasan meski penuh rintangan. Namun kedamaian antara mereka ternyata tidak bertahan lama. Suatu hari, saat Rayo sedang merumput di dekat rumah, suara mesin yang mengancam terdengar semakin dekat. Jantung Margarita seketika terasa berat saat mengenali mobil truk milik Thomas yang mendekat ke halaman rumahnya. Thomas turun dari kendaraannya, wajahnya keras dan serius. "Margarita, aku sudah ingatkan, kuda itu terlihat lagi di dekat ternakku. Kalau sampai bikin kerusakan, pihak berwenang nggak akan ragu bertindak. Aku pun nggak bisa melindunginya." Suara Margarita sempat bergetar, tapi tekadnya tetap teguh. "Rayo bukan masalah, Thomas. Dia cuma tersesat seperti banyak dari kita," katanya dengan mantap. Thomas menghela napas panjang. Frustrasinya terlihat jelas saat ia menggeleng. "Margarita, kamu nggak bisa menyelamatkan semua makhluk liar. Kadang hidup memang begitu." Malam itu Margarita duduk di beranda, pandangannya menatap bayangan di kejauhan. Di sampingnya siluet Rayo tampak berdiri di bawah cahaya bulan. Setetes air mata mengalir di pipinya saat ia memandanginya. Setelah bertahun-tahun merasa tak berdaya, akhirnya ia punya sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Seminggu kemudian, suasana tenang di padang rumput terganggu oleh awan gelap yang mulai menggantung di langit. Udara terasa berat, dipenuhi tanda-tanda hujan yang akan segera turun. Duduk di beranda, Margarita memandangi langit yang makin gelap, tangannya menggenggam erat pegangan kursi rodanya. Hari itu, Rayo belum juga muncul dan rasa cemas mulai tumbuh dalam diri Margarita saat tetesan hujan pertama mulai jatuh. Kekhawatirannya semakin besar seiring berlalunya waktu. Kehadiran Rayo yang sudah menjadi bagian dari rutinitas hariannya kini terasa sangat hilang. Ketika badai mulai mengamuk, angin menderu dan hujan menghantam jendela, Margarita merasa tak mampu lagi tenang. Padang rumput yang biasanya menenangkan kini tampak mengancam. Tersambar kilat yang menyilaukan. Margarita menggerakkan kursi rodanya lebih dekat ke jendela, jantungnya berdegup kencang karena khawatir pada kuda liar itu. Ia tak tahu apakah Rayo telah menemukan tempat berlindung ataukah sedang menghadapi badai sendirian di alam terbuka. Malam pun terus bergulir tanpa ampun, badai tak kunjung reda. Margarita hampir tak bisa beristirahat. Pikirannya terus dipenuhi bayangan tentang Rayo. Ketika pagi tiba dan hujan mulai reda, menyisakan padang yang basah berkilau, ia segera menuju beranda untuk mencari sosok sahabatnya di kejauhan.
Jantungnya seakan berhenti sesaat ketika akhirnya ia melihatnya. Rayo berjalan pincang, bulu gelapnya berlumuran lumpur dan kuyup oleh hujan. Gerakannya lambat, keanggunan khasnya lenyap, digantikan langkah berat yang menyakitkan. Pemandangan itu menghancurkan hati Margarita. Tanpa pikir panjang, ia memanggil, "Rayo, di sini!" Telinga kuda itu bergerak saat mendengar suaranya. Meski terluka, ia tetap berjalan tertatih-tatih ke arah Margarita. Setiap langkahnya tampak penuh penderitaan. Saat sampai di dekat beranda, Margarita melihat penyebab pincangnya, luka parah di kaki depannya, kemungkinan besar akibat serpihan dari badai. Tangan Margarita gemetar saat ia mendekat dengan kursi rodanya. "Rayo," bisiknya lirih, tersendat oleh emosi, "kamu terluka." Ia tak bisa berpaling dari keadaan itu. Meski merawat kuda liar bukanlah hal mudah. Dengan hati-hati, ia mengulurkan tangan. Jari-jarinya menyentuh lembut bulu basah Rayo. Kuda itu sempat menegang, namun tetap berdiri. Menerima sentuhan itu sebagai tanda kepercayaan. Margarita kembali ke dalam rumah untuk mengambil kain bersih dan antiseptik. Lalu mulai merawat luka itu dengan gerakan lembut dan penuh perhatian. Rayo tetap tenang, matanya yang tajam terus mengikuti setiap gerakan Margarita, seolah memahami dalam diam betapa rapuh namun kuat hubungan di antara mereka. Rayo adalah makhluk liar dan terlalu dekat dengan manusia bisa berbahaya baginya, namun kini ia menunjukkan kepercayaan di saat yang paling sulit. Berita tentang luka Rayo cepat menyebar di kalangan warga. Beberapa tetangga menunjukkan kepedulian, tapi yang lain seperti Thomas melihatnya sebagai bukti tambahan bahwa kuda itu berbahaya. "Margarita, kamu nggak seharusnya terus merawat kuda itu," peringat Thomas. "Kalau dia mulai bergantung padamu, dia bisa kehilangan naluri liarnya. Dan kalau terlalu terbiasa dengan manusia, bisa timbul masalah." Margarita langsung menolak keberatan itu. "Dia datang karena butuh bantuan," katanya tegas. "Bukankah itu tugas kita, menolong sesama saat kita mampu?" Hari-hari berikutnya menjadi ujian bagi keteguhan Margarita dan ketahanan Rayo. Ia merawat lukanya sebisa mungkin, bahkan meminta bantuan Elena untuk memindahkan jerami dan air lebih dekat ke rumah. Pincang Rayo perlahan membaik, tapi Margarita sadar waktu tidak berpihak pada mereka. Semakin lama ia tinggal, semakin besar risiko seseorang akan turun tangan. Suatu sore, saat duduk di beranda dengan Rayo yang sedang merumput tenang di dekatnya, Margarita diam-diam berjanji dalam hati untuk melindunginya apapun yang terjadi, meskipun harus melawan seluruh kota atau mempertaruhkan keselamatannya sendiri. Ia tidak sanggup hanya diam dan melihat Rayo menderita hanya karena keberadaannya. Kesembuhan Rayo berjalan perlahan, pincangnya makin berkurang dari hari ke hari, dan ikatan antara dirinya dan Margarita semakin kuat. Setiap pagi, Margarita menemukan Rayo sudah menunggu di dekat beranda, bulu gelapnya berkilau diterpa cahaya pagi. Hidup Margarita yang dulu dikelilingi kesepian, kini dipenuhi tujuan baru. Rayo telah membangkitkan kembali semangat dalam dirinya, menghadirkan kehidupan yang sudah lama padam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa hidup dengan sepenuh hati. Namun tidak semua orang senang dengan keadaan itu. Peringatan Thomas berubah menjadi ancaman langsung. Suatu siang, ia mendatangi Margarita di beranda, melepas topinya dan berkata, "Margarita, pihak kabupaten sudah menerima keluhan tentang Mustang yang terlalu dekat dengan pemukiman. Minggu depan mereka akan kirim tim untuk menangkapnya." Margarita merasa seolah disambar petir. "Menangkapnya? Maksudmu dikirim ke penampungan itu?" tanyanya dengan suara gemetar. Thomas menghela napas panjang, ekspresinya sedikit melunak. "Ini demi kebaikan bersama, Margarita.
Kuda liar nggak seharusnya terlalu dekat dengan manusia. Itu berbahaya, baik buat mereka maupun kita. Margarita menggeleng, tangannya menggenggam erat pegangan kursi rodanya. Dia nggak berbahaya, Thomas. Dia cuma berusaha bertahan, sama seperti kita semua. Namun jauh di lubuk hatinya, Margarita sadar akan kenyataan pahit yang mengintai. Mustang liar yang tertangkap sering berakhir di kandang sempit atau dijual ke pemilik yang tak jelas. Bayangan Rayo kehilangan kebebasannya menghancurkan hatinya. Malam itu, Margarita duduk termenung di beranda, matanya menatap luasnya padang. Rayo ada di dekatnya, siluetnya tampak megah di bawah langit senja yang mulai gelap. Ia tak sanggup membayangkan Rayo ditangkap dan dibawa pergi. Tapi sebagai wanita tua yang duduk di kursi roda, apa yang bisa ia lakukan untuk mencegahnya? Solusinya datang secara tak terduga keesokan harinya. Saat kunjungan rutinnya, Margarita menceritakan rencana penangkapan itu kepada Elena. Alih-alih mengabaikan kekhawatirannya, Elena mendengarkan dengan serius. Wajahnya menunjukkan kepedulian yang dalam. Bagaimana kalau kita pindahkan dia ke tempat yang lebih aman? Usulnya. Ada Suaka Marga Satwa, beberapa kota dari sini, yang punya area perlindungan khusus buat Mustang. Memang bukan alam liar sepenuhnya, tapi jauh lebih baik daripada kandang penampungan. Cahaya harapan muncul di mata Margarita. Kamu yakin mereka mau menerimanya? Aku akan langsung telepon dan tanya, jawab Elena. Tangannya sudah meraih ponsel. Pihak Suaka Marga Satwa menyambut baik ide tersebut. Mereka bersedia menerima Rayo, asalkan proses pemindahannya bisa dilakukan dengan aman. Namun, secara logistik semuanya tidak mudah. Menangkap dan memindahkan seekor kuda liar adalah tugas yang sulit. Dan Margarita tahu bahwa Rayo tidak akan mempercayai siapapun seperti ia mempercayainya. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan persiapan yang penuh semangat. Elena mengurus penyewaan trailer kuda dan meminta bantuan seorang dokter hewan setempat untuk memastikan kesehatan Rayo selama perjalanan. Margarita di sisi lain menghabiskan sebanyak mungkin waktu bersama Rayo, membiasakannya dengan proses yang akan datang. Ia berbicara dengan lembut, menjelaskan apa yang akan terjadi, meskipun ia tak yakin apakah Rayo benar-benar mengerti. Hari yang ditentukan pun tiba dan udara terasa berat, penuh ketegangan. Dengan Margarita di dekatnya untuk menenangkannya, dokter hewan dan Elena membimbing Rayo perlahan ke arah trailer menggunakan cara yang lembut dan menenangkan. Rayo menunjukkan tanda-tanda gelisah, telinganya bergerak cepat dan kukunya menghentak tanah dengan cemas. Tenang nak, ucap Margarita dari kursi rodanya, suaranya tegas meski dibalut emosi. Kamu akan pergi ke tempat yang aman, aku janji. Setelah waktu yang terasa sangat lama, akhirnya Rayo masuk ke dalam trailer. Pintu ditutup dengan bunyi keras yang menggema, dan perasaan bersalah menyelimuti hati Margarita. Ia tahu tindakannya demi kebaikan Rayo, tapi melihatnya terkurung di dalam trailer benar-benar menghancurkan hati. Saat kendaraan itu mulai menjauh, Margarita tetap duduk di beranda. Tangannya terlipat erat di pangkuan. Padang rumput di depannya kini sunyi dan kosong. Setetes air mata mengalir di pipinya. Ia telah melakukan segalanya untuk melindungi Rayo, namun beratnya perpisahan itu begitu terasa. Saat trailer menghilang di balik cakrawala, beranda itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Kehadiran Rayo telah mengisi kekosongan mendalam dalam hidupnya, sesuatu yang baru ia sadari sepenuhnya saat ini. Sendirian, ia bergulat dengan campuran rasa lega dan kehilangan. Ia telah berhasil menyelamatkannya, namun harus membayar dengan perpisahan yang begitu menyakitkan. Sore itu juga, Elena menelepon untuk menghiburnya. Nenek, Rayo mulai beradaptasi dengan baik, katanya dengan suara yang menenangkan. Bagi Margarita, Rayo bukan sekadar seekor kuda.
Ia adalah simbol perubahan dan harapan. Saat musim dingin tiba dan lanskap berubah menjadi hamparan putih yang tenang, hati Margarita tetap hangat dengan keyakinan bahwa Rayo kini hidup dengan baik. Ia rutin mengunjunginya, selalu membawa wortel dan apel sebagai camilan. Dengan setiap kunjungan, ikatan mereka semakin dalam, menegaskan hubungan abadi yang mereka miliki. Pada suatu siang yang cerah dan dingin, Margarita duduk di samping kandang Rayo, menceritakan kisah hidupnya sebelum kedatangan sang Mustang. Ia membagikan perjuangan pribadinya dan tentang kegelapan yang kadang terasa begitu besar. Di tengah ceritanya, ia merasakan moncong Rayo menyentuh bahunya dengan lembut, pengingat yang hangat bahwa ia tak lagi sendiri. Para staf suaka sering mengatakan bahwa Rayo tampaknya mengenali Margarita, melangkah anggun ke arahnya seolah tahu kapan ia membutuhkan penghiburan. Setiap pertemuan dengan Rayo membawa Margarita rasa syukur yang mendalam. Ia telah memberikan kesempatan kedua bagi seekor kuda liar. Dan sebagai balasannya, Rayo telah memperkaya hidupnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Saat salju musim dingin mulai mencair dan musim semi membawa harapan baru ke seluruh penjuru alam, Margarita menyadari betapa jauhnya ia telah melangkah. Buku harian yang selama ini ia tulis telah berubah menjadi catatan ketangguhan mereka bersama, merekam setiap momen perjalanan yang telah mengubah hidup mereka berdua. Atas dorongan Elena, Margarita memutuskan untuk membagikan pengalamannya lebih luas. Ia mulai berbicara di sekolah-sekolah setempat tentang pentingnya belas kasih dan hubungan mendalam yang bisa terjalin antara manusia dan hewan. Kisahnya tentang Rayo menyentuh banyak hati, menginspirasi orang lain untuk menghadapi tantangan mereka sendiri dan menemukan keindahan dalam kondisi yang mereka jalani. Hubungan antara Margarita dan Rayo menjadi bukti nyata bahwa penyembuhan bisa hadir dalam berbagai bentuk. Seiring hari-hari yang semakin panjang dan hangat, setiap kunjungan ke Suaka memberi Margarita harapan baru dan kebahagiaan yang segar, menguatkan keyakinannya bahwa cinta mampu menembus semua batas, mengalahkan rasa takut, dan melampaui keterbatasan. Margarita telah berkembang bukan hanya sebagai seorang perawat, tapi sebagai seorang pejuang, seseorang yang telah berubah secara mendalam oleh semangat liar yang tiba-tiba hadir dalam hidupnya. Bagi Margarita, Rayo bukan sekadar seekor mustang. Ia adalah inspirasi untuk babak baru kehidupan, sosok yang telah menyatukan dua dunia yang tampak berbeda. Pada suatu pagi musim gugur yang sejuk, Margarita duduk di beranda, menyaksikan sinar matahari keemasan menyapu padang rumput. Ia membayangkan Rayo berlari bebas di ladang luas Suaka, memimpin kawanannya dengan kekuatan dan keanggunan yang dulu membuatnya terpesona. Sebuah senyum lembut muncul di wajahnya saat ia berbisik pelan ke arah angin. "Terima kasih Rayo, karena telah mengajarkanku arti hidup yang sesungguhnya." Hidup Margarita telah berubah selamanya karena pertemuan singkat dengan seekor mustang liar, dan pelajaran mendalam yang diberikan Rayo akan selalu hidup di dalam hatinya. Kisah mereka menjadi pengingat akan ikatan abadi yang bisa terjalin antara manusia dan hewan. Hubungan ini melampaui sekadar bertahan hidup. Ini tentang menemukan harapan, penyembuhan, dan keberanian di tengah ujian hidup. Keberhasilan Rayo menjalani kehidupan baru yang aman dan bebas sejalan dengan kebangkitan kembali semangat dan tujuan hidup Margarita. Jika kisah ini menyentuh hatimu, ingatlah bahwa bahkan tindakan kecil penuh kebaikan bisa memicu gelombang perubahan yang luar biasa. Biarlah perjalanan Margarita dan Rayo menginspirasimu untuk menghargai keindahan tak terduga dan hubungan yang hadir dalam hidupmu.
Dan sebelum kamu lanjut ke video berikutnya, jangan lupa untuk berlangganan ke channel kami, tekan tombol suka di video ini, dan bagikan kepada siapapun yang menghargai kisah penuh harapan dan keberanian. Dengan begitu, kita bisa terus menyebarkan cerita-cerita inspiratif yang menunjukkan kekuatan luar biasa dari kebaikan hati.